Uncle, apa pendapat Uncle tentang orang-orang yang bingung mengapa Yesus Kristus yang adalah Tuhan kok dicobai oleh iblis gitu ya di padang gurun? Nah, saudara, saya Uncle Mandil ya, orang percaya dalam Yesus Kristus, imanku dalam Yesus Kristus. Saya adalah orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan kebingungan dari orang-orang, kenapa kok Yesus adalah Tuhan kok dicobai oleh iblis. Iblis kan ciptaan gitu. Jadi ini adalah salah satu pendapat dari kebingungan orang-orang lain ya, yang khususnya yang tidak dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini Uncle Mandil akan memberikan satu respon. Apa responnya? Respon saya adalah terima kasih kalau saudara bingung ya. Itu berarti saudara masih hidup gitu dia. Yang kedua adalah terima kasih karena saudara sudah membaca Alkitab. Walaupun saudara hari ini belum di dalam Yesus Kristus, tapi setidaknya saudara sudah membaca Alkitab. Yang ketiga, terima kasih buat pertanyaan ini, di mana dengan pertanyaan ini itu berarti saudara ada kerinduan untuk mengenal yang namanya kebenaran ya. Dan hari ini Uncle akan berbagi share kepada saudara-saudara yang khususnya yang bingung kenapa Yesus Kristus dicobai oleh iblis di padang gurun gitu ya. Saudara, ingat baik-baik ya, dan juga saudara-saudaraku yang Kristen dimanapun kalian berada, dengar baik-baik apa yang Uncle katakan ini, yaitu apa? Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1, 2, dan 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, ingat itu. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dan kalau kita lihat di ayat 17, 18, di mana Yesus Kristus ya, yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Dan di dalam Lukas pasal 1 dan Matius kalau kita baca, di mana Tuhan Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk menyampaikan kepada Yusuf dan Maria mengenai berita bahwa lahirnya seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Yesus ya. Kalau kita lihat di dalam pemberitaan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Yusuf, kepada Maria, dan juga yang ditulis oleh Yohanes ya, di mana bahwa yang menjadi manusia itu adalah Allah. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Kalau saya katakan firman Allah, itu berarti Allah itu juga. Kenapa? Karena firman itu kan firmannya Allah. Berarti perkataannya Allah, idenya Allah. Gitu. Jadi bukan idenya orang lain, tidak. Tetapi idenya dan perkataannya Allah. Jadi kalau saya katakan firman Allah, itu berarti juga adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Ya, di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Yang namanya telah menjadi manusia dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa benar-benar sepenuhnya dia mengambil unsur, mengambil rupa manusia. Ya, sepenuhnya dia menjadi manusia. Kalau namanya sepenuhnya, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kelemahan-kelemahan kita, dia bisa rasakan. Ya, bedanya adalah bukan berasal dari gennya Adam dan Hawa, tapi dari Roh Kudus. Ya, artinya tidak ada unsur dosa, tidak ada dosa yang melekat pada daging yang enggak ada. Jadi saudara, dan ini yang harus kita ingat baik-baik. Jadi kalau saudara tidak memahami ini, saudara pasti akan bingung sekali. Jadi di dalam diri Yesus itu ada dua natur. Natur yaitu hakikatnya adalah Allah, dan juga natur hakikatnya adalah manusia. Ya, ketika Allah menjadi manusia itu berarti tidak menghilangkan hakikatnya yang adalah Allah, tidak. Jadi kenapa Yesus bisa dicobai? Karena yang dicobai itu adalah hakikatnya manusia. Yang dicobai itu adalah unsur kemanusiaannya, gitu dia. Bukan ketuhanannya, bukan keilahiannya, bukan kealahannya, bukan. Tetapi yang dicobai oleh iblis itu adalah kemanusiaannya. Mengapa Yesus dicobai dalam kemanusiaannya? Ini untuk membuktikan
Ini untuk membuktikan bahwa dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebagaimana Adam juga dicobai, juga diuji di dalam Taman Eden. Tetapi yang membedakan adalah Adam tidak taat, tidak berpegang kepada perintah hukum Tuhan Allah. Tetapi Yesus Kristus ketika dia dicobai, dia menunjukkan ketaatannya. Ya, makanya oleh Yesus Kristus kita mendapatkan kasih karunia, kita mendapatkan kebenaran, karena kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri, karunia itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ini saudara, jadi jangan lagi bingung kenapa Tuhan Yesus Kristus bisa dicobai oleh iblis. Yaitu yang dicobai bukan ketuhanannya, bukan keilahiannya, melainkan unsur kemanusiaannya. Kemanusiaannya lah yang dicobai, ya. Tuhan Yesus memberkati saudaraku.